Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Kita sudah sampai di minggu terakhir ya, minggu terakhir di bulan Juli. Ya. Saya memberi tema khotbah saya, seandainya aku menangis. Ada orang yang suka menangis. Dan ada orang yang kayaknya tuh berpantangan untuk menangis. Kayaknya kalau nangis itu dianggapnya bahasa anak gaulnya cupu begitu. Apa sih yang dimaksud dengan menangis itu? Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, saudara. Menangis itu berarti melahirkan perasaan sedih. Perasaan sedih itu bisa kecewa, bisa penyesalan dan lain sebagainya. Itu kalau kita membaca apa arti kata menangis dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau jujur dalam keseharian kita, kadangkala kita menangis itu bukan karena sesuatu yang sedih gitu. Kita ketika tertawa lepas, ketika tertawa terbahak-bahak, ketika ada perasaan yang sukacita meluap, kita juga kadang-kadang bisa mengekspresikan dengan menangis. Pertanyaannya, boleh nggak orang Kristen itu menangis atau mengekspresikan entah itu kesedihan maupun sukacitanya dengan menangis? Sebelum kita bahas itu, pernah nggak saudara berpikir kenapa hanya manusia yang menangis? Mungkin beberapa saudara berkata, enggak Pak, saya punya binatang itu pernah menangis Pak. Saya pernah nonton di YouTube Pak, ada binatang anjing yang kehilangan pasangannya terus dia melolong seperti menangis. Saudara, itu asumsi saudara. Itu bukan karakter dari binatang. Yang setahu saya binatang memang tidak punya karakter atau tidak punya perasaan yang bisa diimbangi atau disamakan dengan perasaan kita ketika menangis. Hanya manusia bagi saya yang bisa menangis, bisa tertawa. Makhluk lain tidak bisa. Kalau Bapak Ibu mengikuti seri khotbah saya tentang siapa saya akhirnya berpendapat bahwa menangis yang kita rasakan entah itu karena kesedihan maupun karena sukacita itu adalah sesuatu yang timbul akibat berinteraksinya nismat hayim dan nefes kita. Waktu kita bayi itu sering menangis. Kita selalu berasumsi bayi menangis karena belum bisa berkomunikasi. Ada benarnya itu. Tapi saya ketika mendalami soal manusia yang sudah saya bagikan sejak bulan Mei, Juni kemarin, saya merasa bahwa memang ada fase di mana ketika waktu kita bayi, ada penyesuaian antara nismat hayim. Saya ulangi, nismat hayim itu adalah roh yang dihembuskan, roh Allah yang dihembuskan ke dalam diri manusia. Yang kemudian menyatu dengan nefes atau suke, bahasa Yunaninya suke, bahasa Ibraninya nefes, yakni jiwa atau soul kita. Nah, ini sesuatu yang different. Yang satu from above, dari surga, dari tempat yang maha kudus. Sedangkan jiwa itu ya berasal dari dalam diri manusia yang dibentuk dalam tanah itu. Nah, astelasi atau penyesuaian-penyesuaian itulah yang membuat bayi sering menangis. Karena tentu nismat hayim yang kudus itu sekarang ini berada dalam sebuah tempat. Ya kalau kita ngomongin bayi itu adalah daging, ya anak. Ya, yang sangat terbatas, yang tidak kudus juga. Dan ketika bayi mulai belajar bisa melihat, belajar mulai bisa mendengar, Bapak Ibu bisa ngebayangkan tidak bahwa nismat hayim dulunya di surga tidak pernah mendengarkan hal-hal yang dia dengar sebagai manusia. Ketika orang tuanya bertengkar,
Sang papa bentak si mama membela dirinya. Itu didengar oleh sang bayi, nismat hayinnya mendengar, itu pasti ada sesuatu yang dirasakan. Ada gejolak, apa ini? Saya nggak pernah dengar sebelumnya. Ya. Jadi bagi saya, menangis dan tertawa itu adalah sesuatu yang bersifat ilahi. Hanya manusia yang bisa seperti itu. Kita buka Lukas 6 ayat 25, saudara. Bagian yang B-nya. Lukas 6 ayat 25b. Kalimat celaka tapi yang kalimat keduanya di bagian B-nya. Bersama saya. 31 ya. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ayat ini hanya ada dalam Injil Lukas. Kalau Bapak Ibu melihat, ini adalah ucapan bahagia yang dicatat oleh Injil Lukas. Tapi kalau kau lihat Injil sinonimnya, ya, yakni Injil Matius, ya. Kalau kita lihat di Injil Matius, itu hanya adalah ucapan bahagia, tidak ada ucapan celaka, celaka, celaka. Jadi ini eksklusif milik Lukas. Dikatakan celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Kata celaka di sini bukan bersifat kutukan, tapi ekspresi seruan duka cita. Bahwa orang yang tertawa itu sebentar lagi pasti akan berduka cita. Sebentar lagi akan menangis. Kita diajar di sini untuk bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena tertawa itu tidak selamanya. Tertawa hanya sesaat. Sebab sehabis tertawa ada momen, entah itu cepat atau lambat, saudara akan menangis. Tertawa ada masanya, gak lama akan menangis. Coba kita lihat ayat sebelumnya, Lukas 6 ayat 21 bagian B-nya juga. Lukas 6 ayat 21b. Bersama saya, 31 ya. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Saudara, ayat ini ayat yang sangat melengkapi dengan ayat 25b tadi. Kalau di 25b tadi kalimatnya saya ulangi, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa karena kamu akan berduka cita dan menangis. Sedangkan ayat di 21b Lukas 6 ini, berbahagialah, makarios, diberkatilah kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Sekali lagi saudara, ini menekankan bahwa apapun ekspresi ilahi, entah itu menangis, entah itu tertawa, ketika kita ekspresikan sebagai sosok manusia, itu hanya temporary. Maka orang bijak mengatakan jangan menangis terlalu lama, jangan tertawa berkelebihan. Coba kita lihat apa yang dicatat oleh Matius dalam ucapan bahagia di Matius pasal yang kelima. Yuk Bapak Ibu kita buka Matius 5 ayat yang keempat. Ayatnya paralel dengan Lukas 6 ayat 21 dan juga ayat 25 tadi. Matius 5 ayat 4 bersama saya. 3, 1 ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, ayat ini secara struktur katanya dalam bahasa aslinya, ini ayat yang sangat dekat dengan Lukas 6, 21b dan 25b tadi. Bahwa diingatkan kita harus bisa menguasai diri. Silakan kau tertawa, silakan kau menangis, tapi jangan sampai semua tadi akhirnya membuat hidup kita semakin tidak tepat sasaran. Saya mau fokus pada hal menangis, saudara. Saya selalu mengatakan bahwa kalau saya khotbah, saya selalu menyusun khotbah itu sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan di hati saya.
Kenapa saya kasih tema seandainya aku menangis? Karena kalau boleh jujur, ya, dalam hari-hari belakangan ini saya sering menangis. Orang bijak mengatakan ada pelangis sehabis hujan badai. Dalam ayat-ayat di Matius 5 dan Lukas 6 ini, Tuhan Yesus, Tuhanmu Bapak Ibu, mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri. Kita harus tahu prioritas, sehingga kita bisa mengontrol diri kita dengan penuh. Jangan tertawa, jangan menangis, itu karena faktor eksternal. Karena faktor orang lain, kita akhirnya menangis. Karena faktor lingkungan, kita akhirnya menangis. Kalaupun kita tertawa, kalaupun kita menangis, tawa dan tangis itu harus kita kontrol, Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang mengendalikan hidupmu. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan hidup kita tergantung pada faktor eksternal. Ketika lingkungan kita semuanya lagi sukacita, kita sukacita. Ketika lingkungan kita semuanya lagi depresi, lagi sedih, kita akan sedih. Dan kalau kita tidak bisa mengontrol itu, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mencapai hidup yang maksimal. Ada sebuah cerita tentang duka cita yang pasti akan kita alami. Entah kita merasakannya, entah karena kita orang lain nanti merasakannya, yakni bicara soal kematian. 1 Tesalonika 4, ayat yang populer sekali, ayat 13. 1 Tesalonika 4, ayat 13. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Intinya apa? Duka cita, menangis itu sesuatu yang normal. Ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai, ketika kita merasa sesuatu hilang dari diri kita boleh menangis, kita boleh berduka cita. Sesuatu yang normal. Saya bilang tadi, itu adalah bagian dari kodrat ilahi dalam diri manusia. Karena binatang tidak bisa menangis, tumbuh-tumbuhan tidak bisa menangis, hanya manusia yang bisa menangis. So, menangis itu adalah normal. Tapi mestinya alasan kita menangis bukan seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ketika ada orang yang kita cintai meninggal, kita tidak punya pengharapan, kita berduka berkepanjangan. Tiap hari ke makamnya, tiap hari bicara sama fotonya, tiap hari meratap, terus perasaan itu dipelihara, terus seolah-olah tidak ada pengharapan dalam imanmu bahwa one day, bahwa suatu hari kelak, Tuhan yang berjanji, bukan saya, bukan pendeta, Tuhan yang berjanji akan membuat kita bertemu kembali di awan-awan. Dan akan kita dibawanya oleh Tuhan dengan orang yang meninggal dalam Tuhan itu dalam kekekalan surga. Bahkan mati atau ditinggal mati pun kita harus tetap punya pengharapan. Ada sebuah cerita di Alkitab kita yang begitu berkesan dalam diri saya. Ya. Dan ini bicara juga soal duka cita, soal tangisan. Kejadian 37 ayat 33 sampai 36. Kita lihat cerita soal siapa ini. Kejadian 37 ayat 33 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki perempuan berusaha menghiburkan dia. Tapi ia menolak dihiburkan serta katanya, "Tidak,
aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Cerita yang sangat populer. Bahwa Yakub begitu duka citanya karena Yusuf diduganya mati diterkam binatang buas. Ketika anak-anaknya yang lain, baik yang laki-laki dan perempuan, tentu kerabatnya berusaha menghibur Yakub. Yakub menolak dengan lantang. Gak usah hibur aku. Ketika anak perempuannya mungkin Dina memeluk papanya, "Pak, jangan begini, Pak." Mungkin Dina dibilang, "Sana pergi. Gak usah hibur aku lagi. Biarlah aku jaga, aku pelihara perasaan sedihku ini sampai aku turun ke dunia orang mati, berjumpa dengan anakku yang kukasihi, Yusuf." Berarti Yakub sudah mengeksplor dirinya bahwa perasaan sedihnya akan dipeliharanya sampai dia mati dan kemudian menjumpai anaknya. Kekasih Tuhan, kenapa Yakub begitu menangisi Yusuf? Kalau kita baca ayat 3 dan ayat 4-nya, kita menemukan kebenaran ini. 37 ayat 3, ayat 4. Demikian firman Tuhan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Kenapa Yakub begitu menangisi Yusuf yang diduganya sudah mati diterkam binatang buas? Karena Alkitab mengatakan Yakub ini mengasihi Yusuf karena Yusuf lahir di masa tuanya. Ada penghiburan di situ. Seseorang yang sudah tua dipikir dia tidak akan punya anak lagi, dan terlebih anak-anak yang lain sudah dewasa, punya kehidupan sendiri, tentu sendirian dia. Merasa sendirian. Saya rasa mungkin sebentar lagi, beberapa tahun lagi, saya akan mengalami perasaan itu. Ketika nanti anak saya mulai pergi, entah sekolah di luar kota kah, atau di manakah. Sekarang saja dia sudah malam mingguan sama teman-temannya, nggak ada di rumah, saudara. Apalagi nanti yang kecil, kalau udah beranjak, mereka sudah punya kehidupan remaja. Saya pasti dalam beberapa tahun, mungkin 5 tahun lagi, akan merasakan perasaan sedih itu. Ya, sendirian itu. Dan saya ngebayangin Yakub juga begini. Maka ketika Yusuf lahir, Yusuf gak bisa kemana-mana karena masih kecil kan. Ada selalu di depan matanya, menghibur dia. Yusuf jatuh, Yakub tertawa, Yakub menangis. Yusuf makan berantakan, Yakub marah, Yakub menangis. Yusuflah hidupnya Yakub di masa tuanya. Mungkin kau berkata sama saya begini. Tapi kan Yusuf punya adik, Pak, Benjamin, Pak. Benjamin bukankah juga anak yang dilahirkan atau didapati Yakub ketika dia sudah tua? Beda ceritanya, saudara. Kenapa? Karena Benjamin itu, coba kita lihat yuk. Kejadian 35, ayat 16 sampai 20. Kejadian 35, ayat 16 sampai 20. Bersama saya, 31 ya. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tapi ayahnya menamainya Benjamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Bedanya Yusuf dengan Benjamin di mata Yakub. Kalau Yusuf itu lahir di masa tuanya, Benjamin meskipun lahir di masa tuanya, tapi Benjamin ini menyebabkan Rahel mati. Rahel ini perempuan, bukan satu-satunya yang dimiliki Yakub, dia punya banyak perempuan. Alkitab mencatat dia punya juga Lea, kakak Rahel. Dia punya Bilha, dia punya Zulha.
Dan meskipun tidak ditulis Alkitab, mungkin saja dia punya gundik-gundik yang lain. Karena memang kehidupan zaman itu seperti itu. Dan gundik itu tidak perlu dicatat dalam sejarah keluarga. Rahel itu siapa? Kalau kita baca Kejadian 29, yuk kita buka sebentar. Supaya Bapak Ibu bisa menangkap ceritanya dengan utuh. Karena siapa tahu ada Bapak Ibu yang mendengarkan khotbah saya ini baru bertobat. Ya, jadi belum pernah membaca, mendengar cerita soal ini. Kejadian 29 ayat 16 sampai 20. Kejadian 29 ayat 16 sampai 20, demikian firman Tuhan. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Mereka ini adik kakak, saudara. Lea tidak berseri matanya, tapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang ke-7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. 7 tahun kerja dianggap beberapa hari, saudara. Ya. Ya, Bapak Ibu yang pernah merasakan suka sama perempuan, suka sama laki-laki for the first time, itu pasti ngerti lah, ya. Ya, kalau saya dulu di zaman SMP itu ya, sekolah siang-siang jam 12 siang, itu saya tidak mengeluh sama sekali, ya. Pada rumah saya dengan sekolah dibilang jauh tidak, dibilang dekat juga tidak. Kalau naik angkutan umum masih naik 2 kali, kalau naik jalan kaki tentu capek, naik sepeda akhirnya. Karena sepeda yang tersedia dan zaman itu di tahun 80-an, zaman saya SMP, itu naik sepeda itu suatu kebanggaan. Ya, Bapak Ibu sejaman sama saya tuh kalau udah punya sepeda, apalagi sepeda model balap begitu ya, yang saat itu belum semua anak memilikinya, rata-rata anak-anak zaman SMP saya itu punya sepeda model BMX. Ya, yang sepeda balap itu hampir bisa dihitung dengan jari. Dan saya kebetulan bapak saya memberikan itu kepada saya. Jadi sekolah naik sepeda itu kebanggaan. Tapi berangkat jam 12 siang. Saya di SD negeri, SMP negeri soalnya. Jadi dibagi-bagi. Yang kelas 2, kelas 3 masuk pagi. Yang kelas 1 masuk siang. Itu kan, wah panas terik. Tapi santai aja gitu. Kenapa? Karena mau ketemu sama yang buat ser-seran gitu. Ya. Jadi Yakub 7 tahun dianggap beberapa hari karena emang dia pengen deket sama Rahel. Kerja seperti budak pun tidak dirasa karena dia bisa melihat Rahel yang dikatakan Alkitab tadi, wajahnya cantik, elok sikapnya. Dengan Lea dikatakan matanya tidak berseri. Berarti opposite-nya Rahel di mata Yakub ketika dia lihat matanya Rahel berkunang-kunang, berseri-seri gitu, ngebling-bling-bling. Mungkin kalau cewek-cewek sekarang bisa bikin matanya keren dengan pakai soft lens. Tapi zaman dulu kan gak ada soft lens, saudara. Dan Yakub mencintai. Ya, Bapak Ibu tentu tahu ceritanya. Ketika sudah waktunya 7 tahun, pas malam pengantin yang dikasih bapaknya bukan Rahel tapi Lea. Tapi tapi Yakub terus akhirnya mau menuntut itu. Dikasih waktu lagi dan Yakub berkata, oke deh gak apa-apa, aku kerja 7 tahun lagi. Ya, untuk bisa mendapatkan si Rahel. Jadi akhirnya setelah masa nikahnya dengan Lea selesai, kemudian diberikan Rahel kepada Yakub dan Yakub masih bekerja kepada Laban kurang lebih 7 tahun lagi. Jadi yang saya mau katakan, kenapa Yusuf itu disayangi sama Yakub? Pertama, dia adalah anak yang lahir di masa tuanya dan anak dari perempuan yang sangat dicintainya. Beda dengan Benjamin. Benjamin saya percaya juga dicintai Yakub dengan luar biasa karena berasal dari rahim perempuan yang dicintai. Tapi Benjamin ini punya ada celah dikit karena kelahirannya istrinya ini mati. Dan Bapak Ibu tahu, pernah ngebayangin kira-kira berapa lama Yakub berduka cita kehilangan Yusuf dengan perkataan dia tadi, jangan hibur aku akan mati ke liang kubur dengan duka cita karena kehilangan anak yang kukasihi ini. Maka bertahun-tahun mungkin, berpuluh-puluh tahun mungkin, belasan tahun mungkin, Yakub terus dengan duka cita yang dipeliharanya dengan sengaja. Yakub menangisi Yusuf sampai akhirnya tangisannya berakhir dengan tangisan. Kejadian 16 ayat 28
Maafkan saya, Kejadian 46 ya. Ayat yang ke-28 sampai dengan 30, 20, 28 sampai 30. Oke. Coba kita lihat. Oke. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel, Yakub ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, perhatikan baik-baik, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, perhatikan kalimat ini. Sekarang bolehlah aku mati. Setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Dari ayat ini, dari kalimat ini, berarti setelah Yakub tahu bahwa anaknya Yusuf diduga mati diterkam binatang buas, Yakub merasa hidupnya tidak ada lagi. Dia menjalani hidupnya seperti zombie. Hidup tapi tidak hidup. Hidup tapi tidak menikmati. Makanya ketika dia melihat dia melihat Yusuf masih hidup, dia berkata, sekarang bolehlah aku mati. Aku lega sekarang. Mati pun gak apa-apa karena aku melihat kau nak ternyata masih hidup. Mengira anaknya sudah mati ditikam binatang buas. Ternyata kalau Bapak Ibu tahu kan cerita ini adalah cerita politik. Ya. Ada anak-anak yang benci kepada saudaranya Yusuf ini. Sehingga mereka berniat untuk membunuh awalnya. Ditahan oleh Ruben anak pertama. Ketika Ruben pergi, Yusuf ditaruh di dalam sumur. Kemudian ketika ada pedagang Ismail atau Midian lewat, Yehuda berinisiatif daripada adik kita dibunuh, kita mengkotori tangan kita dengan darah adik kita sendiri, kita jual saja. Terus akhirnya disepakati dan akhirnya Yusuf dijual. Dan Yusuf akhirnya berkata ketika dia menunjukkan siapa dirinya di hadapan saudara-saudaranya yang mau meminta gandum karena Israel kelaparan, ya. Yusuf berkata, aku di sini. Dan ketika saudaranya tahu bahwa penguasa Mesir itu Yusuf, mereka semua ketakutan, dipikirnya Yusuf akan berbalas dendam. Tapi Yusuf berkata, enggak gitu abang-abangku, saudara-saudaraku. Kau mereka-rekakan yang jahat pada aku, tapi semua ini diizinkan Tuhan supaya kalian bisa makan. Bapak Ibu biji mata Tuhan, air mata duka citanya Yakub ditutup juga dengan air mata sukacita. Perasaan duka cita atau menangis itu ekspresi perasaan seorang manusia. Saya bertanya sama saudara di sini, bagaimana saudara? Banyak orang itu menahan, tidak mau menangis. Entah itu di depan umum, bahkan ketika dia sendirian, karena asumsi-asumsi soal menangis itu buruk dan lain sebagainya. Kalau bagi saya menangis itu ekspresi ilahi. Seperti saya bilang, lihat binatang tidak bisa menangis. Hanya kau yang bisa menangis. Kenapa? Karena ada unsur ilahi dalam dirimu. Orang yang sering menangis itu orang yang biasanya hatinya peka. Orang yang hatinya peka biasanya tidak semuanya. Biasanya orang yang intim dengan Tuhan. Saya menemukan banyak senior-senior saya yang saya tahu dekat dengan Tuhan. Dan mereka sering menangis. Ketika menasihati yang muda, mereka bisa menangis. Ketika bahkan mereka memulai doa, mereka bisa menangis. Ketika mereka baru memuji Tuhan, mereka bisa menangis. Entah, tak terhitung banyaknya orang-orang yang saya hormati, lebih senior dari saya. Yang saya paham banget mereka punya kepekaan dengan Tuhan. Saya bisa nilai mereka kok. Dan mereka memang punya hati yang peka sehingga gampang menangis. Dulu saya berpikir ini karena budaya. Oh ini karena orang Jawa, karena banyak yang senior-senior itu saya lihat orang Jawa. Tapi saya pernah menemukan ada seorang hamba Tuhan dari Sumatera, ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia Timur yang kita tahu punya karakter yang cukup keras. Secara tampilan luar lebih keras daripada orang Jawa pada kebanyakan. Tapi mereka ternyata juga seperti itu. Dan setelah saya pelajari, saya amati, mereka memang punya keintiman dengan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara menangis jangan ditahan, tapi harus dikontrol. Jangan sampai ekspresi perasaanmu itu menenggelamkan dirimu.
Duka cita dan tangisan kita membuat diri kita semakin terpuruk kalau kita tidak bisa mengkontrolnya. Duka cita kita nggak sampai pada sukacita nantinya. Nggak seperti Yakub. Kita sekarang ini ada di dunia yang tidak menentu. Saya nggak tahu ya. Apakah kita sudah sangat mendekati akhir zaman? Dan dengarkan saya pengkhotbah akhir zaman. Sekarang saya bahkan mempertanyakan apakah akhir zaman itu seperti yang saya tafsirkan sebelumnya. Saya sedang menggumuli ini. Saya sedang bertanya sama Tuhan. Saya berpuasa untuk ini dan ketika nanti siap saya akan bagikan apa yang saya dapatkan tentang pergumulan saya. Sebab bagi saya pemahaman tentang atau tafsiran soal akhir zaman yang didapatkan oleh kita dari nenek moyang kita, dari hamba-hamba Tuhan sebelumnya, itu bagi saya secara pribadi sudah tidak up to date lagi. Bagi saya mungkin sekarang ini akhir zaman lebih natural. Dan hari-hari ini mulai kelihatan yang natural-natural itu. Dulu kita berpikir secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar terjadi karena perang. Tapi hari ini, di banyak belahan dunia mengalami kelaparan. Tidak karena perang. Dulu kita berpikir yang namanya sampar itu terjadi juga karena perang. Karena banyak orang mati, banyak bangkai-bangkai manusia yang bergelimpangan yang tidak sempat dikubur. Akhirnya menimbulkan kuman, bakteri, sehingga manusia akhirnya kena penyakit-penyakit yang disebut penyakit sampar itu. Tapi hari-hari ini coba perhatikan. Dengan COVID-19, sekarang ada cacar monyet lagi. Tidak sampai membunuh, tapi membuat orang yang tertular mengalami penderitaan. Saya baca tadi sambil duduk di situ. Orang yang kena cacar monyet ini ada bentol-bentol dan perih panas sekali. Badannya panas sekali. Ya. Kena baju itu seperti kayak disetrika, maka biasanya kebanyakan orang kayaknya bertelanjang, saudara, karena nggak mau ada gesekan-gesekan di cacar yang dia dapatkan. Cacar ini, kalau saya baca tadi, tidak sampai menimbulkan sampai orang mati, tapi membuat orang menderita berhari-hari. Dan ketika awal-awal cacar monyet ini ada, kan biasanya di Afrika ini sudah ada memang. Cuma karena akhirnya WHO kemarin kan mengatakan bahwa ini bisa menjadi bahaya global gitu. Baca saja di internet. Ada orang yang bersaksi kena cacar monyet ini di Brasil. Dan Brasil saat itu belum ada suspek sama sekali. Jadi mereka yang kena ini datang ke rumah sakit dianggap orang kena HIV. Karena memang bentuk badannya kayak borok-borok begitu. Seperti orang yang HIV yang sudah parah. Jadi di treatment oleh orang-orang medis di Brasil sana dengan treatment yang tidak bersahabat. Saya nggak tahu sudah ada suspek belum di Jakarta atau di Indonesia ini. Tapi itu bersentuhan saja bisa kena. Dan penyakit-penyakit yang seperti itu akan banyak. Situasi dunia semakin tidak menentu, saudara. Semua bisa mendatangkan kemurtatan, membuat iman kita hancur. Tanda-tanda akhir zamannya semakin jelas. Tapi kita juga jangan terlalu fokus dengan hal itu. Saya berkali-kali bilang, kenapa saya tahan? Pak, Bu, saya kalau khotbah akhir zaman, itu yang nonton pasti banyak, yang suka pasti banyak. Tapi kenapa saya tahan? Saya tidak nonton, saya tidak bagikan lagi khotbah seri akhir zaman. Sebab saya tahu bahwa kalau saya membagikan ini, orang fokus pada hal-hal itu. Pada realitas sehari-hari. Mereka tidak perhatikan dengan sungguh. 2 minggu lalu saya khotbah di sebuah gereja dari pagi sampai sore, saudara. Ketika saya nggak ada di sini. Semua orang yang salamin saya, waduh Pak, saya nonton videonya Pak Pendeta soal akhir zaman. Wah, pokoknya kalau akhir zaman lah Pak Pendeta, khotbahnya sangat detail dan lain sebagainya, bla bla. Itu bukan 1-2 orang, belasan orang yang nyalamin saya ngomong begitu. Padahal saya tidak kenal mereka dan gereja itu baru pertama kali ngundang saya, saudara. Yang saya mau katakan, saya tidak terus-terusan khotbah soal akhir zaman. Saya tidak ingin saudara terlalu fokus sama akhir zaman, sehingga hari ini saudara bisa tidak fokus atau mengabaikan apa yang terjadi pada hari ini.
Ketika kita fokus pada akhir zaman, wah kelaparan, antikristus, tanda 666, bla 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 bla. Kita energinya ke sana. Hari ini kok bisa terpelosok dalam lumpur. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Soal menangis, saya bilang tadi, dalam minggu-minggu ini saya sering menangis. Ada banyak salah yang saya lakukan, blunder. Juga sebaliknya, ada banyak hal yang baik yang saya lakukan juga. Dan menariknya dalam hari-hari ini saya bersaksi, saya jarang bersaksi tentang diri saya. Baik yang blunder maupun yang saya pikir hebat saya lakukan itu membuat saya menangis. Saya mau sharing soal ini sama saudara. Semua bentuk tangisan dalam minggu-minggu ini kayaknya sudah saya ekspresikan. Saya sadar saya laki-laki. Tapi ada momen saya menangis di sebuah kafe rumah sakit. Di situ ada banyak orang makan. Tapi saya gak bisa tahan, saya menangis, saudara. Sendirian. Di hari berikutnya, saya menangis di kafe yang sama. Berhadapan muka dengan adik saya. Dua laki-laki ini, yang usianya sudah di atas kepala 4 semuanya. Menangis. Menangis sejadi-jadinya. Sampai saya harus narik napas. Sampai saya ambil sapu tangan saya tutup muka saya tuh saya dan berusaha untuk menenangkan diri. Dilihatin orang. Sampai ada sebuah tangisan yang bisa saya tahan. Sehingga saya ekspresikan hanya di kamar mandi saja. Kamar mandi rumah sakit. Karena saya hari-hari saya kemarin banyak di rumah sakit. Dan bahkan sampai akhirnya saya baru merasa, siapa Sean? Yang sama Johnny Depp itu ribut, Amber Heard. Yang semua nonton video sidangnya itu. Ada yang berkatakan si Amber itu menangis tapi kok tidak keluar air mata. Saya sadar bahwa bisa saja loh orang menangis itu tanpa air mata. Saya gak tahu. Saya menangis, hati saya hancur. Ya, saya sampai senggukan tapi gak ada air mata yang menetes. Saya akhirnya berpikir, oh inilah menangis tanpa air mata. Tapi saya berusaha mengkontrol perasaan saya. Saya tidak mau terus mempertahankan perasaan duka itu berkepanjangan. Saya gak mau bikin blunder. Februari yang lalu, saudara. Ibu saya batuk. Cukup panjang dari Natalan. Kami pikir ibu tuh terbiasa batuk memang. Dan saya juga kalau sudah batuk itu cukup lama. Kami karena ibu itu orang medis, saya anak orang medis, itu berusaha menghindari obat sebenarnya, antibiotik dan lain sebagainya. Dan ibu saya termasuk orang yang menghindari antibiotik karena tahu keterikatan terhadap antibiotik dan lain sebagainya. Jadi ibu saya tidak pernah minum antibiotik sampai akhirnya Februari saya paksa saya beliin obat antibiotik dari yang generik sampai yang paling mahal yang bisa dibeli di eceran. Gak sembuh-sembuh. Sampai dia bilang sesak napas. Kok ibu sesak napas ya? Mau gak mau kita bawa ke dokter. Sampai ke dokter ternyata di eko paru-parunya ada cairan. Terus difungsi, disedot cairannya. Tapi kok masih batuk-batuk juga. Pindah ke dokter jantung. Karena saya punya sepupu dokter umum tapi dia menyarankan, Mas tolong coba cek di jantung, siapa tahu bude jantungnya juga ada cairan. Pas di eko di jantungnya ternyata dinding jantungnya juga penuh dengan cairan. Kami fungsi lagi, disedot lagi. Di sebuah rumah sakit saya tidak mau sebutkan namanya. Terus Februari sehat lagi. Dia sudah bisa kemana-mana. Dia sudah bisa ke gereja lagi. Dia sudah paduan suara lagi. Sampai akhirnya beberapa bulan terakhir, ibu saya tiba-tiba lemas lagi. Nah selama periode antara dia fit sampai dia lemes lagi, dia bermasalah dengan lambung. Kata dokter parunya, kata dokter jantungnya, ibu punya asam lambung sehingga nafsu makannya tidak ada. Karena nafsu makannya tidak ada, maka gizi yang masuk ke badannya tidak ada. Itu menyebabkan, kata dokter spesialis jantung ini, cairan di dalam dinding jantung itu ada lagi.
di otak saya asam lambung. Ini salah saya. Bapak Ibu yang masih punya orang tua, dengerin dan perhatikan kesaksian saya ini. Sebagai anak saya tahu kata dokter, ibu asam lambung. Karena ibu asam lambungnya tinggi, makannya sedikit, makan cuma 2 suap udah uwe. Terus akhirnya kan cairannya ada kata dokter. Jadi kalau saya mau beliin sesuatu, Bu Neta, saya kasih makan dia gak makan, saya marah. Sempat saya terucap, ya udahlah, kalau ibu gak mau berjuang untuk menyembuhkan asam lambung itu ya pokoknya nafsu makan. Dilawan kata dokter meskipun gak ada rasanya, meskipun pahit di bibir, di lidah buat enek, makan pokoknya. Ya udah, mau gimana? Karena saya berpikir itu asam lambung. Dari asam lambung. Dan itu berjalan berbulan-bulan. Saudara tahu kan kalau perasaan punya orang tua sakit, kita pengen anak dia sembuh dong. Tapi karena kita tahu masalahnya di asam lambung, ke dokter pasti akan disebut asam lambung. Dan berkali-kali ke dokter, dokternya bilang asam lambung. Asam lambungnya diperbaiki, minum obat asam lambung dan bla 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 bla. Di otak saya itu bukannya jantung, bukannya paru-paru, bukannya cairan, asam lambung. Beresin dulu asam lambungnya, semuanya beres. Itu otak awam saya, karena saya bukan medis. Sampai akhirnya cerita, ibu saya 3 minggu, 4 sebulan lalu difungsi lagi, keluar cairan lagi. Tapi bukan difungsi tapi dikeluarkan, dirawat di seminggu di rumah sakit lewat normal begitu. Tapi kakinya bengkak, kita takut ginjal. Saya cek ke lab, fungsi ginjalnya turun. Akhirnya saya berketetapan, coba kita second opinion. Dan dengarkan saya, itu pentingnya second opinion. Sebaik-baiknya dokter yang menangani kita atau menangani orang tua kita atau orang yang kita cintai, pentingnya second opinion. Bukan dokter yang sebelumnya itu malpraktek ya, tapi namanya orang menjelaskan itu kadang-kadang beda, Pak. Kayak pengkhotbah, kayak pendeta, saya dan Pak Wijaya mungkin kalau berkhotbah ayatnya sama, bisa saja kan kita menyampaikannya berbeda. Meskipun intinya sama, nangkep ya? Saya bawa ke dokter yang lain, di rumah sakit yang lain. Dan ketika dilihat, wah di eko lagi cairannya banyak sekali. Saya bilang baru 2 minggu lalu dok, dikeluarkan. Cukup ada banyak beberapa cairan, berapa ratus cc keluar. Ini banyak Pak, harus difungsi. Terus langsung di CT scan ya Pak ya, supaya kita tahulah. Nah, ketika di CT scan itu langsung pikiran saya meledak semeledaknya karena dokter langsung berkata, itu CT scan hari siang ini, saya baru on the way rumah, baru naruh ibu saya di rumah lagi, terus saya belum berniat pulang, belum ada beberapa menit di rumah saya di WhatsApp sama dokternya. Pak, hasilnya berbahaya. Ya, jadi harus segera ditindaklanjuti. Jadi ibu saya akhirnya Senin datang lagi ke dokter untuk difungsi. Keluar cairan dari jantung 500 cc, benar ya? Terus dari paru-paru 1200 cc. Terus ketika saya ketemu dokternya, Pak, ini sesuatu yang mengkhawatirkan di sini. Jadi antara tulang ibu saya ada bagian yang ada masanya. Kalau Bapak Ibu orang medis ada massa itu berarti ada tumor atau sesuatu yang lebih ganas lagi. Jadi untuk memastikan di biopsi. Bapak Ibu saya kan gak bodoh-bodoh banget gitu. Saya ngerti juga soal biopsi. Kalau biopsi itu yang ganas bisa bocor, bisa semakin kemana-mana, cepat. Dan bagaimana saya menyampaikan? Sebagai anak orang tua coba. Kalau Bapak Ibu punya orang tua, kan lebih baik menyembunyikan dulu kan? Iya gak sih? Saya mikirin, wah di otak saya nih kalau cancer benar-benar dan ganas, gimana gue ngomong sama nyokap? Itu pergumulan. Akhirnya ngomong sama adik saya, kita biopsi, tapi kita rahasiakan dulu sama ibu. Supaya ibu dibiopsi dulu, nanti kalau diizinkan pulang kita ngobrol semua-muanya. Kita sudah sepakat begitu. Pas hari biopsinya, yang jaga adik saya, jam 3 subuh, ibu saya dibangunin di rumah sakit. Bu, ayo makan dulu sedikit, nanti puasa. Ibu saya kaget, jam 3 pagi kalau disuruh makan.
kok suruh puasa? Ya. Apa? Ya nanti masuk ke ruang ada tindakan. Ibu saya masih berpikir mungkin cuma keluarin cairan dan lain sebagainya. Singkat cerita kurang lebih jam 8 istri saya ada di situ, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke ruang operasi. Ibu saya di briefing gitu ya, nanti tolong siapin ruang ICU, kurang lebih begitu ya. Nanti ambil darah, ibu saya kaget, loh saya harus diapain ini? Ya, ibu nanti akan diambil tindakan dibius total karena mau dibiopsi. Nanti resikonya ya karena usia dan lain sebagainya bisa harus siap ICU. Ibu saya bilang, saya nggak mau di ICU, saya mau di lokal saja, dibius lokal saja. Saya kuat dok, saya perawat, saya bidan, dia bilang gitu. Dan karena itulah kata biopsi itu muncul dari dokter. Ya. Jadi ibu saya ketika dibiopsi dia sudah tahu ada kemungkinan dia CA. Ya singkat cerita ketika difungsi itu juga cairannya merah dan yang dokter pasti tahu kalau difungsi cairannya merah itu berarti sesuatu yang ganas. Akhirnya keluarlah hasil biopsinya ya memang ada cancer antara menengah sampai berat di dalam diri ibu saya. Beda waktu bapak saya. Coba deh bapak ibu kalau punya pengalaman. Bapak saya itu saya dapat kabar stroke. Nah selama stroke saya masih di gereja lama. Gereja yang menekankan mujizat. Oke? Jadi saya sangat yakin mujizat. Dan ketika bapak saya stroke, saya melihat kondisinya tuh masih sadar, perlahan-lahan mulai tidak sadar gitu ya. Tapi kalau ibu saya, yang gue pikir tadinya asam lambung, tiba-tiba divonis CA. Hancur pak, saya pak. Gak kepikiran. Makanya setelah semuanya itu, saya minta semua istri saya, anak-anak saya hari Sabtu. Bukan Sabtu kemarin, Sabtu minggunya lagi kami ke rumah ibu saya. Saya bilang, ini harus disiapkan. Saya sebagai pendeta berkali-kali mengajarkan jemaat untuk mempersiapkan kematian ilahi. Masa ibu gue sendiri gara-gara gue punya perasaan yang kacau balau, tidak mau mempersiapkan dan jujur dengan dia keadaannya. Maka Sabtu kami datang, saya minta ibu saya duduk di bawahnya. Sambil saya pijit-pijit. Saya ngomong ini bukan cuma kesaksian ya Bapak Ibu ya. Saya kepengen yang baik yang saya lakukan ini Bapak Ibu contoh. Ya. Sambil saya urut ibu saya pelan-pelan, terus saya ceritakan, Bu, hasil semua kemarin itu memang tidak baik, saya bilang gitu. Dan besar kemungkinan ibu memang ada CA. Ya, wah itu ketika saya ngomong aja sulit, tapi saya harus ngomong. Sebab saya gak mau beriman sendirian, sedangkan ibu saya berimannya asam lambung. Nangkap saudara ya? Kita harus frekuensi. Saya ngomong, dari awal saya minta maaf karena kemarin marah-marahin ibu karena gue pikir bu asam lambung. Jadi bukan dokternya yang salah. Ketika saya ke dokter yang baru ini, saya tanya, dok, ibu saya punya asam lambung dok. Itu yang membuat dia susah makan dok. Kata dokter sebelumnya, itu yang akhirnya membuat cairan ada. Iya pak, tapi asam lambung ibu itu bukan penyakit. Ada gara-gara jantungnya dan sesuatu yang masalah ini. Jadi bukan itu majornya, itu minor gitu ya. Jadi kalau kita cari yang benernya, maka asam lambungnya akan... Nah itu kan cara penyampaiannya berbeda. Dokter yang satu asam lambung benerin. Sedangkan yang dokter berikutnya itu menyampaikannya, ibu punya masalah di jantung, punya masalah di paru-paru. Itu yang menyebabkan asam lambungnya tinggi. Nah itu makanya second opinion penting Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu, cara dokter menyampaikan itu mungkin karena pengalaman dan lain sebagainya itu. Kalau ada dua dokter ahli yang kita terima, akhirnya kita bisa lebih objektif. Dan saya minta maaf sama ibu saya nangis, saya minta maaf marahin dia karena masalah asam lambung dan lain sebagainya. Intinya ibu saya sudah tahu dia masalahnya apa. Bahkan kemarin ketika kami konsul ke dokter CA-nya, ibu saya nanya dengan lantang, stadium berapa dok? Itu sesuatu yang
Satu sisi nyes di hati saya, tapi saya bersyukur ibu saya bertanya berani seperti itu. Padahal saya tidak berani menanyakan stadium berapanya karena takut didengar lagi sama ibu saya. Tapi hari-hari ini dengan tahu kondisinya, kita belajar untuk tadi Bapak Ibu. Saya tidak bilang gereja saya yang lama itu benar atau salah ya. Cuma sekali lagi, saya dulu kenapa ke papahnya Silvi dan juga papa Silvi, papa itu juga cancer dan bapak saya stroke. Itu treatment saya agak beda karena saya dipengaruhi lingkungan yang mujizat. Mujizat itu cuma satu, kesembuhan ilahi. Maka saya tuh fokusnya mendoakan papa, mendoakan bapak saya mengalami kesembuhan ilahi. Saya sama sekali tidak mempersiapkan mereka dan ini kesalahan saya untuk menyambut Tuhan. Andai kata Tuhan punya kehendak lain. Saya baru sadar apa yang saya lakukan kepada mertua saya dan kepada bapak saya itu salah ketika saya mendalami doa Bapa kami, Bapak Ibu. Ketika saya mendalami khotbah Yesus atau peristiwa Getsemani juga. Doa Getsemani itu doa yang merubah paradigma saya. Yesus berdoa, beriman dengan hati hancur. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Andai kata dia full stop di situ, Bapa di surga buat cawan itu lalu gak? Saya yakin. Andai kata Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku gak bisa sekarang. Paling tidak jangan sekarang ya. Berikan aku waktu 3 bulan lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi. One day aku akan genapi apa yang kau nubuatkan. Tapi jangan sekarang, aku belum siap. Kalau itu full stop, saya yakin tidak ada penangkapan, tidak ada salib di hari berikutnya. Tapi Yesus mengajarkan koma. Dan itu yang jarang dan mau kita ikuti. Komanya, tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu berat. Amanya Foni, saya masih ingat banget. Saya kumpulin mamanya, om-omnya Foni dulu. Ketika ama ada di ruang ICU di rumah sakit Gading Serpong. Kita doa yuk. Kita doa sepakat malam hari ini. Karena ya saya melihat ama ini juga sudah susah sekali, kasihan. Kita doa supaya mama gak menderita ya, saya bilang begitu. Kita doanya begini. Tuhan, kalau Tuhan mau berikan mujizat buat mama, buat ama kami ini. Berikan mujizat kesembuhan ilahi. Segera. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mau katanya vonisnya apa kek, lagi diapain kek. Bagi Tuhan tuh semudah menjentikan jari. Berikan kesembuhan segera. Tapi kita berdoa juga yuk. Kalau Tuhan punya rencana yang lain. Ama, mama, waktunya udah gak lama. Jangan dibuat lama hidup menderitanya. Segera. Ketika semua anak-anaknya ama, termasuk mamanya Foni, oke. Saya dengan anak laki-lakinya ama, 2 orang kalau tidak salah, bertiga dengan saya masuk ke ruang ICU-nya. Terus yang lainnya Foni dan keluarga besar di ruang kaca. Terus kami doa sepakat di situ. Dan terjadi apa yang kita imani. Saya masih ingat banget kok, saya belum sampai rumah, apa saya baru sampai rumah. Henry, WhatsApp, ama udah pergi. Dan itu bukan cuma sekali, Pak. Berkali-kali dalam pelayanan saya berdoa seperti itu. Tapi ketika harus mendoakan orang tua, jujur loh, beda loh. Tapi ya saya ajak istri saya pegangan tangan. Shilo sampai nangis. Ya, Sean ya dengan sok coolnya dia. Ya. Adik saya nangis. Ya, kami berdoa seperti Bu, kita doa sama-sama ya. Tapi tahu gak saudara? Hasil dari kita akhirnya jujur sama orang tua kita. Orang tua saya ketika itu saya ngomong, apa sakitnya? Ada hal yang baik akhirnya. Ketika saya menangis gak malu di hadapan Tuhan. Mau dilihat orang bodoh, sendirian bodoh. Saya udah air matanya sampai habis. Ada sesuatu yang lega gitu. Kalau ngomongin saya, yang lega apa? Saya bisa berpikir lebih jernih sekarang ini.
Bawa ibu ke rumah sakit, nanti hari Rabu rencananya kita akan PET scan. PET scan itu berarti akan dimasukin dalam mesin untuk diketahui apakah ada penyebaran sel kanker itu di sekujur tubuh. Tapi saya siap saja gitu. Ya, nggak ada pikiran parno. Kenapa? Karena di otak saya, ya kalaupun ibu gue lo panggil Tuhan, ya sudah. Saya sudah tuntun dia menyerahkan tubuh jiwa rohnya. Saya sudah ajak dia berpasrah. Saya siap semuanya. Saya bilang sama istri, saya bilang sama Shion dan Shiloh, minta maaf kalau papa, mama gak ada banyak waktu dalam minggu-minggu ini. Karena gak tahu Eyang berapa lama usianya. Si Shiloh, nanti kalau Shiloh tiba-tiba beberapa hari lagi hitam, bapak ibu harus maklumin. Karena pulang sekolah dijemputnya naik motor. Gak naik mobil lagi karena mobilnya harus kami pakai kan. Jadi dijemput sama si Phil naik motor gitu kan ya. Biasanya gak pernah saya kasih uang jajan, saya kasih 10.000. Buat apa, Pak? Dia kan gak tahu kan. Ya buat apa, kayak beli teh kita, kayak apa kayak gitu. Karena dia gak pernah naik motor gitu ya. Anak sekarang kan agak manja gitu ya. Ya. Jadi saya coba hibur dia. Ya. Dan tadi ada blunder yang saya lakukan. Tapi karena ketika sudah pasrah ada sesuatu yang kayak hal kecil kemarin. Kami ke rumah sakit. Terus saya berpikir dalam hati gitu. Nyokap sejak minggu kemarin itu habis di biopsi ada perban kan, gak mandi berarti kan hanya raup. Ya meskipun di kamar ber-AC, di rumah juga kalau di dalam rumah gak terlalu berkeringat, tetap aja perempuan itu kalau rambutnya sebahu kan kalau gak keramas gimana ya Bu Baby? Lu gue yakin keramasan terus kan, ya supaya seger gitu ya. Paling gak dibasahin. Terus nyokap udah hampir 2 minggu gak keramas. Terus meskipun gue gak malu, nyokap gue udah telanjang di depan gue kok. Ya, gak ada malu lagi gitu ya. Sylvie juga, gue bersyukur lah punya Sylvie. Ya, gue pikir dia mantu yang tidak berbakti, ternyata dia luar biasa. Ya, dia ketika gak bisa buang air, dia yang buang pupnya mertuanya dan lain sebagainya. Ya, pokoknya bersyukur lah gue punya Sylvie. Gue aja anaknya jijik gitu. Tapi dia bisa. Saya langsung kepikiran. Gue bawa nih, mumpung lagi sehat nih. Ke salon. Nah, problemnya saudara. Salon sekarang itu gak ada di pinggir jalan. Gue muter dari Kebun Jeruk Komplek Kodam. Muter sampai Sleepy Jaya. Balik ke Kemanggisan, ke Binus. Itu ketemu salon cuma 1 yang di pinggir jalan. Barber banyak Pak. Ini gak tahu nih ada perubahan, saya gak tahu. Pokoknya salon tuh gak ada nemu sama sekali. Sama sekali gak ada di pinggir jalan tuh gak ada salon. Tapi barber lanang, ya, yang laki-laki tuh barber tuh banyak sekali. Ketemulah satu salon, ya cukup punya nama, mungkin di daerah Kemanggisan, saya berhenti di situ. Ibu saya bilang, mahal kali Le, sambil saya tuntun jalan gitu kan. Terus dia bilang, ibu terakhir tuh potong rambut kan dia kerjanya di Pangeran Jayakarta. Kalau ibu nyebrang ke Mangga 2 itu ada salon ibu, cuman kalau potong 20.000. Dalam hatiku 20.000. Ya, ini jelas gak mungkin nih salon 20.000 begini kan ya. Dia sambil gimana gitu kan ya. Lah Bu, udah pokoknya lo masuk aja. Terus dia masuk ya. Ya dengan mungkin dia for the first time. Ibu saya tuh orang-orang yang not modern lah gitu ya, nggak pernah mungkin masuk ke salon-salon yang bagus. Dia pasti salon-salon yang biasa, salon-salon kampung dan lain sebagainya. Ya potong rambutnya 20.000 kan kau tahu sendiri aja ya. Saya aja potong rambut di barber yang biasa aja itu 40 ribuan gitu ya. Ibu saya di salon kok 20.000, berarti salonnya bisa dibayangkan salon apa gitu kan. Ya dia dikeramas sih, terus dia matanya, ibu potong rambut juga ya. Oke, gue bilang gitu. Jadi dia potong rambut dan dia keramas. Dan hal kecil, 85.000, only 85.000 rupiah buat nyokap. Tapi tahu nggak? Pas pulang ke rumah, nyokap gue tuh nggak pernah gitu. Ibu saya tuh orang Jawa, tapi Jawa kuno gitu, nggak ada basa-basinya gitu ya. Aduh makasih ya ibu tadi udah dibawa ke salon, udah keramas. Dalam hati gue, Bu, dalam hati kalau saya mau nangis ya. Cuma 85.000. Apalah artinya 85.000?
salon 850.000 pun kau bayarin, Bu. Saya kepengen semua ketika nanti ada orang tuamu, mertuamu, kau tahu ada vonis dokter yang mengatakan umur mereka gak panjang. Jangan sembunyikan dari mereka. Buat mereka itu mempersiapkan kematiannya. Sebab bagi orang Kristen mati adalah keuntungan. Saya kepengen ibu saya, entah Tuhan kasih mujizat total sembuh atau dikasih umur yang cukup panjang. Ya ibu saya pokoknya siaplah. Cuma minta kami mohon didukung dalam doa supaya tidak menderita. Sebab saya tahu kalau kanker itu biasanya menderita. Ada perih, ada nyeri. Ya, saya paling gak bisa kalau ngelihat orang yang saya cintai itu sakitnya gak bisa ditahan gitu. Jadi yang saya mau sampaikan di sini dalam khotbah saya, bagi saya menangis itu adalah sesuatu perasaan yang dari Tuhan. Manusiawi. Apa yang saya lakukan treatment saya kepada ibu saya jelas beda dengan bapak saya dulu. Saya gak sempat bapak ibu menuntun bapak saya untuk sama-sama Pak berdoa. Karena bapak saya sebulan terakhir sebelum dia meninggal itu benar-benar cuma matanya doang terbuka. Tapi gak bisa merespon apa-apa. Saya terlambat. Kenapa? Karena saya punya background komunitas yang secara gak langsung, meskipun saya pendeta, itu membentuk saya bahwa mujizat Tuhan itu pasti kesembuhan ilahi. Sembuh total gitu. Saya tidak pernah terpikirkan dan mau berpikir bahwa mujizat Tuhan itu ya salah satunya ya selesai hidup di dunia dan bersama dengan Dia. Jadi Bapak Ibu, yuk kita sama-sama belajar mempersiapkan diri. Mati itu pasti. Ada orang yang matinya, ada temannya Pak Yusak, pilot kan Bu? Citylink, tahu? Dia sadar dia ada sesuatu, dia putar balik, dia landing dan meninggal. Seketika itu juga. Tapi ada orang yang mungkin akan mengalami seperti ibu saya di vonis dokter ada CA. Itu bukan cerita orang, Pak. Itu bukan cerita orang lain, Bu. Itu bisa terjadi atas kita semuanya. Nah, kita harus siapkan diri kita. Ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu gak akan bisa seperti saya kalau Bapak Ibu gak punya perspektif yang benar soal hidup kekal itu. Kalau kau tidak pernah punya iman bahwa ada kehidupan kekal, maka kau pasti akan berduka, berkepanjangan ketika kita menyadari bahwa orang yang kita cintai akan pergi selamanya meninggalkan kita. Jadi saya kepengen semuanya dewasa dalam Tuhan. Menghadapi kematian itu bukan sesuatu momok yang menakutkan. One day kita akan mati. Semua terjadi. Semua yang saya alami ini, semua yang bisa saya kerjakan dan iman saya hari ini dalam periode-periode bulan-bulan ini terjadi ketika saya mulai menangis di hadapan Tuhan. Saya berserah dan beriman penuh kepadanya. Tidak jadikan Tuhan seperti jongos. Saya coba tekankan ini. Jangan jadikan Tuhan seperti jongos saudara. Saya udah bertobat. Dulu saya begitu. Tuhan, aku perintahkan malaikat Tuhan. Aku perintahkan dalam nama Yesus. Kalau sekali, it's okay. Itu ekspresi iman kita. Tapi kalau kita berkali-kali. Bukankah kita memerintahkan Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita mau? Padahal belum tentu yang kita mau adalah kehendak-Nya. Saya belajar lagi merendahkan hati dalam diri Yesus Kristus, sang anak tunggal Bapa ini. Dia gak pernah tuh memerintahkan Bapaknya untuk A, B, C, D, A, B, C, D. Tapi orang Kristen kebanyakan menjadikan Tuhan seperti pesuruh kita, jongos kita. Padahal Tuhan adalah pemilik hidup kita. Hidup mati kita ada dalam tangannya Tuhan.
Dan dalam kesempatan ini juga selama kau masih sehat. Saya masih sehat, paling tidak ada vonis dokter apa-apa dalam tubuh saya. Berkaryalah. Bapak Ibu tahu nggak? Saya bukan pendeta yang bagus, 100% saya bukan gembala yang ideal. Tapi saya ketika bertanggung jawab atas pelayanan saya benar-benar komitmen. Tanya Silvi. Saya bilang sama Silvi, Vi, hari ini, besok tepatnya, kamu pagi-pagi ke rumah ibu. Naik angkot aja, naik Grab aja. Nanti sore atau nanti malam, ketika aku selesaikan semua tugasku, aku jemput kita pulang ke rumah. Aplusan dengan adik saya. Istri Silvi pagi-pagi sudah naik Grab. Samaan sama orang dari Serpong ke Jakarta, macet. Terus saya sepanjang hari rekaman. Saya belum pernah rekaman apapun bentuknya 8 episode non-stop. Gak pernah. Itu capek Bapak Ibu. 3 episode aja tuh capek. Pengalaman saya ngerekam Deep Talk with Pastor, Tadarusan Alkitab, 3 episode aja non-stop, capek. Tapi karena saya berpikir waktu saya gak banyak nih. Saya cuma punya hari ini sepanjang pagi sampai sore. Ya kurang lebih hitungannya 10 jam, 12 jam kalau boleh dihitung. Saya harus rekam sebanyaknya supaya paling tidak seminggu ke depan, andai kata if ada apa-apa, gak bolong itu program Deep Talk with Pastor. Maka saya rekam. Kalau Bapak Ibu ikuti Deep Talk with Pastor beberapa hari kemarin dan beberapa hari ke depan, kok gak akan bisa lihat raut wajah capek saya. Kesel saya. Enggak, saya berusaha untuk tetap seperti biasanya. Saya enggak minta Tuhan nyembuhkan ibu saya dengan nyuruh-nyuruh Tuhan. Hati kecil saya tetap percaya ada mujizat. Yang saya kerjakan apa? Saya kerjakan bagian saya. Kalau kau melakukan apa yang ku kendaki, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka sisanya akan Tuhan tambahkan. Tuhan tahu hati saya soal ibu saya. Maka saya kerjakan bagian saya. Saya bikin seri 8 seri. Non-stop. Sampai gak makan. Dan lapar? Tidak. Itu mujizatnya saudara. Sampai gak minum. Dan haus? Tidak. Jadi selesai satu episode, saya ke belakang, ganti baju, pakai baju lagi, duduk lagi depan komputer. Bla 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 bla, kurang lebih 1 jam. Saya copot, keluar lagi, buka baju, ganti baju, rekam lagi. Dan saya percaya selalu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ada buah yang akan saya rasakan. Saya berharap semuanya seperti itu. Jadi kalau andai kata Bapak Ibu dalam pergumulan, jangan takut menangis. Sebab bagi saya ketika kau menangis, rohmu, nismat hayimu sedang bergejolak. Maka ekspresikan itu. Tapi jangan terbelenggu karena tangisan itu. Segera kontrol karena itu hidupmu. Dan kemudian mulai berserah kepada Tuhan. Masalah bisnis, ekonomi, tekanan apapun. Mulai berserah sama Tuhan. Dan percayakan hidupmu kepada Tuhan. Tapi jangan tidur. Kebanyakan orang kalau berserah tuh tidur. Kerja. Sebab kalau gak kerja, kata Tuhan, gak boleh makan. Maka kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan kerjakan bagian kita. Milikilah pemahaman hidup yang benar. Dan dengan rendah hati saya berkata, cobalah ikuti saya ketika kau nanti berhadapan dengan momen seperti yang saya alami. Momen di mana kau melihat kesempatan hidup orang tuamu gak lama lagi. Beri yang terbaik, persiapkan kematiannya dengan baik. Sehingga dia akhirnya, orang tua kita, bisa melihat hidupnya itu lebih bersyukur. Masih bisa nafas, akhirnya juga tidak menggerutu. Saya bisa lihat ibu saya lebih semangat. Silvi saya cross check, saya takutnya subjektif. Lo lihat gak? Ibu makannya gimana? Iya, ibu sekarang makannya banyak. Dia bahkan minta. Sesuatu yang gak pernah dia kerjakan. Selalu kalau saya telepon, Bu, saya kalau datang, Bu mau makan apa? Gak usah Le. Ibu gak usah, kalian aja makan. Tapi kemarin Silvi, saya minta telepon dia. Bu, mau garang asem? Enggak.
Mau. Garang asemnya ada yang daging atau yang ayam? Ibu saya bilang ini, yang daging atau yang ayam ya? Sylvie ngelapor sama saya. Dua-duanya. Oh iya deh, gak kenapa-napa. Bagi saya garang asem cuma 45.000, 290.000. Beliin. Selama bisa membahagiakan dia. Saya percaya kalau ibu saya terus seperti ini, kapanpun dia dijemput Tuhan, dia dijemput dalam iman yang benar. Dan kami yang siap seperti ini, kapanpun Tuhan jemput ibu saya tidak akan berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Akhirnya apa? Ibu saya bisa bertemu dengan Tuhan, karena saya tidak kecewa, saya tidak akar pahit, saya sukacita, karena kematiannya indah di mata saya bisa jaga iman saya ini sampai akhirnya. Sehingga one day nanti, saya akan ketemu kembali dengan orang tua saya. Bukankah itu kenikmatan yang ingin kau dapatkan dalam kekekalan? Bersama orang yang kau cintai, bukan cuma hidup di bumi, tapi hidup di surga. Seandainya saya menangis, menangislah. Seandainya kamu mau menangis, menangislah. Tuhan Yesus memberkati. Tundukkan kepala kita doa.